Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan miftahan lituruqil khairati was sa'adah wa akrama ibadahu wa tahhara qulubahum fa askana fiha widahahu wa manahahum bisiyamihi wa ja'alahu jannatan minan nar. وأدخل على الصائمين فرحتين فرحة عند لقائه وفرحة عند الإفطار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Para jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, maka sudah semestinya bagi kita untuk bisa mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk menguji kita, apakah kita bersyukur yang kemudian Allah akan melipat gandakannya ataukah kita mengkufurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkarinya nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Para jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk bisa memberikan sedikit ilmu kami yang insyaallah bermanfaat bagi jamaah. Yang kami beri tema bercanda dalam dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira, wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib, wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Yang artinya, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Agama kita mengatur segala permasalahan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, termasuk dalam urusan kecil seperti bercanda dan tertawa. Dalam Islam, canda dan tawa ini dibolehkan asal tidak disertai dengan dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bercanda dengan istri dan sahabat-sahabatnya, namun canda beliau tanpa dibumbui dusta. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku juga bercanda, namun aku tetap berkata yang benar." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, disahihkan Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa berdusta dalam bercanda dapat menimbulkan permusuhan atau salah paham di antara manusia. Syariat ini dalam rangka untuk menutup jalan ke arah yang lebih buruk. Jadi meskipun tidak menyebabkan langsung, tetapi bisa menjadi penyebab permusuhan dalam salah paham di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak dikatakan beriman seluruhnya sampai ia meninggalkan dusta saat bercanda dan ia meninggalkan debat walaupun itu benar. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai penyempurna akhlak manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan adab-adab ketika bercanda. Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi agar candaan kita menuai pahala dan keberkahan. Berikut ini beberapa adab tersebut. Yang pertama, jauhi dusta. Berkata jujur harus selalu ditanamkan saat berbicara, baik canda ataupun bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Celakalah untuknya, celakalah untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang kedua, hindari kata-kata batil. Tidak sedikit perselisihan muncul berawal dari candaan. Oleh karena itu, bicaralah dengan kata-kata yang baik, termasuk dalam bercanda. Ghibah atau membicarakan orang lain termasuk perkataan batil yang harus dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53 yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang ketiga, jangan tertawa berlebihan. Sesuatu yang berlebihan sampai melampaui batas akan membawa dampak yang buruk. Demikian juga dengan tertawa. Tertawa yang berlebihan adalah akhlak yang tercela. Banyak orang tertawa berlebih-lebihan, ini bertentangan dengan sunnah. Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, jangan menghina dan mempermainkan agama. Kita dilarang keras untuk menghina dan mempermainkan agama walau hanya untuk bercanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65 yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Yang kelima, jangan membuat takut. Membuat takut seseorang walau untuk bercanda tidak dibolehkan, karena hal tersebut akan bawa mudarat. Sebagai contoh, seseorang menyembunyikan dompet milik sahabat yang sedang tertidur. Waktu terbangun, sahabat itu menjadi ketakutan karena kehilangan dompetnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam bercanda. Dan inilah kesempurnaan ajaran agama Islam untuk menjadikan setiap manusia selalu merasa sejuk dan aman jika hidup berdampingan dengan kita. Sebab agama telah mengajarkan setiap sendi peradaban manusia dengan tuntunan adab-adab yang luhur lagi mulia. Mungkin ini saja yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup pembacaan hadis ini dengan menundukkan kepala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh dan natur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Zaratul Abror, dan umat muslimin dan muslimat. Engkau ampuni dosa-dosanya dengan dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Engkau berikan hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Engkau berikan kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Engkau berikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Engkau berikan kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Engkau berikan keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.